Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi pemirsa tentunya di program Tapari ya, Tausiah Pagi Hari. Dan langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan tentunya Tapari akan membersamai Anda selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri di sini. Kita sudah kedatangan salah seorang ustadz yang tidak asing lagi untuk pemirsa yang ada di rumah. Ustadz yang satu ini masih muda, Ustadz milenial dari KPK komunitas pendakwah keren. Kalau begitu kita langsung saja, siapa kira-kira ustadznya? Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Aktivitas lancar juga ya. Masya Allah. Kira-kira hari ini untuk episode kali ini di Tapari Ustadz Muammar ya, tema apa yang akan Ustadz angkat pada pagi hari ini? Silahkan kalau begitu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema bekal dalam menghadapi kematian. Karena banyak sekali jemaah sekalian yang ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mati dalam keadaan kafir. Karena kenapa? Dia tidak mempunyai bekal yang cukup dalam menghadapi kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun." Mati itu diibaratkan pintu. Semua manusia akan melewati pintu tersebut. Jadi mati itu pasti. Jika kita di alam kubur, tidak ada yang mampu menemani kita kecuali amal kebaikan kita. Jadi kalau kita tidak mempunyai amal, bekal yang cukup, apa yang kita jawab nanti ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Diceritakan dalam suatu riwayat ketika Aisyah radhiyallahu an sedang duduk bersila di dalam rumah, kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Dan Aisyah hendak berdiri di tempat duduknya memberi penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, duduklah kamu di tempat dudukmu, wahai Amirul Mukminin." Maka duduklah Aisyah radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang kepada Aisyah, meletakkan kepalanya di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu an hingga beliau tertidur. Kemudian Aisyah radhiyallahu an memegang jenggot Rasulullah dan mendapatkan 19 lembar uban yang sudah putih. Kemudian berfikirlah dalam hati Aisyah, sesungguhnya beliau akan wafat sebelum dirinya, maka tinggallah umat ini tanpa seorang nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceritanya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah menangis. Aisyah menangis, menetes air matanya dan mengalir di pipi Rasulullah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya. Berkata Rasulullah, "Apa yang membuat engkau menangis, wahai Aisyah?" Ya, kita tahan dulu Ustadz, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di Net TV Sulsel TV masa kini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari bersama Ustadz Muammar dengan tema bekal menghadapi kematian. Nah ini
temanya menarik sekali Ustadz ya, dan bisa menjadikan sebetulnya bahan renungan ya. Iya. Kita hidup di dunia ini, kita menghabiskan hidup kita ini ngapain aja sih ya? Karena tidak ada manusia dan tidak ada makhluk ya yang kekal abadi selamanya di dunia ini. Di dunia. Kalau saya mau bertanya boleh kan Ustadz? Iya, yes. Ya, kira-kira nih kalau misalnya ada nih seseorang yang istilahnya awalnya itu beriman sekali, kemudian di penghujung hidupnya tiba-tiba nggak terduga, itu sebaliknya ya, itu gimana tuh nanti di hari akhir, di akhirat, apakah sebutlah bahwa orang ini keluar dari imannya seperti itu seperti apa nanti di hari akhir atau kelak seperti apa Ustaz? Baiklah, jadi amal manusia itu dihitung dari akhir hayatnya. Jadi semisal dia senantiasa melakukan ibadah, tapi akhir hayatnya dia melakukan maksiat, lantas meninggal tidak sempat bertobat, maka itu dikatakan kafir. Neraka tempat kembalinya. Berarti Karena bekalnya selama ini gimana dong? bekalnya selama ini artinya itu bekal, itu perbuatan seseorang dari akhir hayatnya dihitung. Jadi artinya bekalnya tidak sempurna karena awalnya dia rajin beribadah, lantas kemudian dia ketika mati, dia mati dalam keadaan kafir. Artinya dia tidak menyebut kalimat la ilaha illallah dan segala macam. Pokoknya dia mati dalam keadaan kafir, tidak beriman lagi. Seperti itu. Jadi bekalnya sia-sia ya? Iya. Wah, astagfirullah, nauzubillah min zalik. Masya Allah. Ini bisa istilahnya jadi pelajaran juga ya. Dan ada pun kasus juga itu sebaliknya Ustadz ya, di mana banyak orang kafir kemudian di akhir hayatnya kemudian menjadi beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah luar biasa. Berarti berbanding terbalik ya. Iya. Masya Allah. Ya, boleh dilanjutkan Ustadz tadi temanya, silakan. Iya. Jadi tatkala Aisyah menangis, kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, apakah gerangan sehingga engkau menangis?" Aisyah menceritakan, bagaimana saya tidak menangis ketika kekasih Allah akan meninggalkan dunia, kemudian tiada lagi nabi setelahnya ya Rasulullah. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling sedih, yang paling sakit dalam menghadapi kematian?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya ketika sang mayit itu dikeluarkan dari rumahnya, kemudian anaknya ikut di belakangnya, kemudian orang tuanya berkata, 'Aduhai anakku, aku tinggalkan anakku ini dalam keadaan yatim lagi, dan aku tinggalkan anakku ini dalam keadaan yatim piatu, maka janganlah kalian menyakitinya, karena sesungguhnya aku tidak akan kembali lagi, sang mayit ini tidak akan kembali lagi sampai tiba masanya, sampai tiba hari pembalasan." Jamaah Net TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah kita mengingat kematian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang paling pintar di antara kita, di antara manusia, ialah orang yang senantiasa mengingat yang namanya kematian, memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Karena dengan mengingat yang namanya kematian, kita bisa merasa takut dan kita bisa merasa rendah, dan kita tidak ada apa-apanya, kita tidak perlu sombong atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena semua kita akan kembali dari tanah, kita diciptakan dari tanah, dan kita akan dikembalikan dari tanah, dan dari tanah pula lah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Persiapkanlah bekal kita dalam menghadapi kematian. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min zalik. Summa na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, ya, kita tahan dulu ya. Ini semakin bikin penasaran pemirsa yang ada di rumah seperti apa kelanjutannya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di Net TV Sulsel.